Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sejumlah kawasan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjar baru kebanjiran. Warga Kabupaten Banjar yang rumahnya kebanjiran dievakuasi. Akibat hujan lebat, pasar tradisional di Kabupaten Banjar kebanjiran. Diguyur hujan lebat selama beberapa jam, sejumlah kawasan di Martapura Kabupaten Banjar terendam banjir dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 cm Senin pagi. Begitu juga di Kota Banjarbaru, banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm merendam kawasan landasan ulin dan lainnya. Tidak hanya merendam jalan, banjir juga masuk ke sejumlah rumah di kawasan Gunung Ronggeng. Salah satu warga Nurul Huda mengatakan, hujan mengguyur sejak pukul 6 WITA, sedangkan air masuk ke rumah pada pukul 9 WITA. Mulai jam berapa hujan ini? Apa aja yang tergenang? Kamar, dapur, dan bagian tengah rumah juga kena genangan air ini. Berapa lama sudah mengerjakannya ini? Dari jam 6 pagi, Pak. Sekarang kan jam 9, jadi selama 3 jam. Sudah sering banjir nggak? Sudah sering, tapi nggak yang sampai sederas ini lah, Pak. Diperkirakan banjir akan surut dalam waktu beberapa jam karena hujan mulai reda. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga Guntung Alaban, Martapura, Kabupaten Banjar yang rumahnya kebanjiran dievakuasi. Terpantau Senin siang, petugas Dinas Damkar menggunakan perahu untuk mengevakuasi warga. Petugas juga membentangkan tali tambang agar tidak hanyut terbawa derasnya arus air banjir. Ada 11 warga yang dievakuasi terdiri dari wanita hamil, anak-anak, lansia, dan orang dewasa. Untuk sementara warga yang dievakuasi ada 11 orang, terdiri dari 2 ibu-ibu hamil, kemudian ada 2 orang anak, sisanya orang dewasa. Saat ini gimana kondisinya, Pak? Saat ini kondisi masih memprihatinkan, terutama di salah satu rumah warga itu masih ada bayi yang belum dikeluarkan karena memang pihak keluarga masih ingin bertahan. Dan posisinya memang posisi sudah aman dari genangan air, berada di atas diamankan, tetapi kami masih tetap memantau, masih berjaga-jaga di sini karena yang kami khawatirkan itu bukan hanya airnya tetapi kondisi rumahnya, takutnya ada tergerus air, kemungkinan ada longsor itu bisa saja terjadi, jadi kami tetap memantau sampai saat ini di lokasi. Warga yang dievakuasi mengungsi sementara waktu di rumah tetangganya yang tidak kebanjiran sambil menunggu banjir surut. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pasar tradisional di kawasan Martapura, Kabupaten Banjar kebanjiran akibat diguyur hujan lebat Senin pagi. Meski terendam banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 25 cm, pedagang tetap berjualan. Namun mereka mengeluhkan dagangan tidak laku karena sepi pembeli. Pedagang berharap banjir lekas surut
agar pembeli ramai lagi. Ya, biar pada hujan sini pasti sudah di sini dalamnya gitu banyak. Ini sih pasti sudah airnya kan. Jadi kayak apa jualan pianjil? Itu gitu karena Sunyi kah? banyak kodenya ini biasanya bah sudah semua ada. Banyak kawanan pedagang yang tutup aja. Ada itu sudah banjiran situ. Itu aku jalan berdua lah juga lawan kawan yang ke sini. Beli lebih dahulu lah. Hah? Beli kue dahulu. Aku kah? Kada buahnya itu karena banjir. Iya banjiran bahasa anu kada kalau jarak. Aku tuh sempat di mana ya minjam dengan peti. Kira-kira ini kenapa sih selain hujan lebatnya apa anunya nggak ada, drainasenya nggak ada banjir? Ya, kemungkinan ya kanyunya laut ke sana kan. Kada ada ke sana. Oh. Laut ke muka ke lubuk. Kalau turun juga. Jadi itu maulanya menumpuk kecil lah. Ya. Kawanan pedagang Bang ada yang tutup kah? Terpaksa tutup? Banyak yang tutup lah. Bajunya sampai masuk kah ke ada masuk ke toko-toko pedagang kah? Ya, ada sekali ada yang masuk, ada yang kawasan yang rendah, ada yang masuk. Kalau tinggi bajunya yang masuk di situ? Tinggi baju? Ya, ketinggiannya, Nah, ya kurang lebih 40 mungkin. Yang kawasan yang rendahnya, kawasan yang rendah kurang lebih 40-50 cm. kalau menurut saya sendiri sampai tergenang kayak ini pengaruhnya apa? Apa drainasenya kayak kurang optimal? Ya, mungkin karena kelebatannya juga, kelebatan hujan, drainase mungkin. Pasar ini kerap kebanjiran saat hujan lebat. Pedagang menduga penyebabnya drainase yang tersumbat. Mereka berharap pihak terkait segera mengatasinya. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sejumlah kawasan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjar baru kebanjiran. Warga Kabupaten Banjar yang rumahnya kebanjiran dievakuasi. Akibat hujan lebat, pasar tradisional di Kabupaten Banjar kebanjiran. Tidak hanya di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, banjir akibat hujan lebat juga merendam sejumlah ruas jalan di Kota Banjarmasin Senin pagi. Banjir juga merendam pasar Samudra di kawasan Niaga, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah. Pedagang pun sibuk membersihkan toko mereka yang kebanjiran dan mengamankan barang-barang dagangan. Sekitar jam berapa? Jam 6 naik ke sini. Kalau banyu hujannya tuh kita subuh bang. Oh, hujan Mulai hujan tuh nah. hujan lebat tadi lah. Kalau labut tuh tuh mulai jam 6 tuh nah. Subuh. Jadi emang sering kan masuk ke pasar nih Maman kalau hujan deras. Sering bang kalau deras benar. Kalau deras kan kita masuk ke. Oh, Ini udah 4. Kalau deras benar. kenapa jadi sumbat man? Emang halus kah drainasenya gimana? Harus lebih bang karena Drainasenya lah. ya Oh, kalau menampung aja lah atau gimana man? ada kalau nampung kalau kan yang kena. Oh, jadi terasa terganggu ya di pasar pian lah kena air anu nih. Ya ganggu benar. Oke. Kalau begawi Oke. Akibat kebanjiran, sebagian pedagang memilih menutup tokonya lebih awal.
Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Meski hujan mulai reda, pemukiman di kawasan Prona 1 Banjarmasin Selatan masih terendam banjir Senin siang. Salah satu warga Normiliani mengatakan pemukiman ini langganan banjir setiap kali hujan lebat turun dan air sungai meluap. Menurutnya banjir surut dengan waktu yang lama karena sungai di kawasan ini tidak dikeruk. Dari pagi-pagi. Pas hujan lebat lah. Gara-gara hujan kah atau gimana, Bu? Kejadian sama itu bayinya pasang. Ketinggian sendiri sampai berapa sampai rumah nih, Bu? Paling tinggi itu lokasi mana? Itu kapan lu? Itu yang Tahun kemarin tuh. sebelum corona. Emang langganan ke sini banjir, Bu? Artinya ini kemungkinan turunnya jam berapa, Bu, airnya, Bu? Bisa seharian nih. Seharian lah. Penuh hujan terus lah. Jadi barang-barang di rumah basah ya lah, Bu? Di zaman anak itu di atas meja kursi. Warga berharap pemerintah mengeruk sungai agar banjir dapat surut dengan cepat. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Banjir yang merendam sejumlah kawasan di kota Banjarmasin sejak Senin pagi belum juga surut. Terpantau Senin siang beberapa ruas jalan dan permukiman masih terendam. Penyebab genangan belum surut diduga karena drainase yang tersumbat. Kepala Pelaksana BPBD Fahru Raji mengatakan pihaknya akan memeriksa penyebab lamanya banjir surut. Ya, jadi beberapa titik yang memang tadi pagi memang terendam sekarang sudah kering ya, karena memang sistem pembuangan air kita ya untuk ke sungai itu cukup bagus ya. Kalau memang ada daerah-daerah yang masih sampai saat ini masih tergenang, ya tentunya perlu kita lihat drainasenya seperti apa, sistem pembuangannya apakah ini terjadi penyumbatan atau segala macam, sehingga air tidak bisa lancar untuk dibuang ke sungai. Penonton TV kita belum ada laporan dari tim kita di lapangan, ya, karena kita hanya memantau pada titik-titik sentral, ya. Kemudian saya kira sampai saat ini masih belum selesai, masih mengenang. Gitu. Karena kita tahu sendiri di pemukiman sendiri kadang-kadang drainasenya memang bermasalah. Ya. Barangkali tidak ada drainase, sehingga air itu cepat lambat turunnya. Jika nanti diketahui penyebabnya lantaran drainase yang tersumbat, BPBD akan segera membersihkannya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sejumlah kawasan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru kebanjiran. Warga Kabupaten Banjar yang rumahnya kebanjiran dievakuasi. Akibat hujan lebat, pasar tradisional di Kabupaten Banjar kebanjiran. Akibat hujan lebat, halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin di kawasan Lambung Mangkurat terendam Senin siang. Genangan di depan gedung wakil rakyat itu disedot Dinas Pemadam Kebakaran agar tidak menghambat aktivitas legislator. 2 unit mesin pompa portable diturunkan untuk penyedotan.
Kabid Pemadaman Dinas Damkar, Dedi mengatakan, pihaknya juga melayani penyedotan genangan di pemukiman jika ada masyarakat yang meminta. Sementara kita tadi di halaman Pemko tergenang air, mungkin air hujan tambah pasang ya. Lalu kita di DPRD Pak, tadi di DPRD kan dalam juga sampai di ruang rapat. Ini udah agak surut. Ini kemungkinan kita ada perintah tadi dari Pak Kades, permintaan dari PUPR Kota, kita nyedot di depan PLN Pak, di samping Kabilal. Kabilal. Ya. Oke. Mungkin mungkin itu dulu. Selain di situ Pak, ada permintaan di warga juga ada Pak? Kalau ada permintaan warga kita siap. Siap. Ya. Mungkin titik-titik rawan yang selama ini Pak yang genangan Di air. permukiman Pak, mungkin di permukiman pada penduduk. Kalau ada permintaan warga kita siap. Selain di DPRD, halaman Balai Kota Banjarmasin juga terendam dan disedot Dinas Damkar. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan diminta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan layanan disepakati Pemprov Kalsel dalam perjanjian kerjasama dengan Ombudsman Senin kemarin di Banjarbaru. Ketua Ombudsman Hadi Rahman mengatakan, penyelenggara pelayanan publik harus menangani laporan masyarakat dengan cepat. Dengan 21 SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur Kalimantan Selatan dengan Ketua Ombudsman Indonesia di bulan Oktober 2021 tahun kemarin. Bagi kami Ombudsman, ini adalah amanah kita dari Undang-Undang 37 bahwa salah satu tugas Ombudsman itu membangun koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah baik nasional maupun daerah. Kerjasamanya ini lebih dilakukan. Jadi perjanjian ini ada 20 SKPD karena PKS itu lebih spesifik sifatnya. Jadi tetap ada khususan di masing-masing PKS. Peningkatan layanan diharapkan dapat semakin memajukan Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di Kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Bujirmi atau Haji Bujirmi, jadi ini tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang
masyarakat yang ada di sini, beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang pasang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya pasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Sejumlah kawasan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru kebanjiran. Warga Kabupaten Banjar yang rumahnya kebanjiran dievakuasi. Akibat hujan lebat, pasar tradisional di Kabupaten Banjar kebanjiran. Diguyur hujan lebat selama beberapa jam, sejumlah kawasan di Martapura Kabupaten Banjar terendam banjir dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 cm Senin pagi. Begitu juga di Kota Banjarbaru, banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm merendam kawasan landasan ulin dan lainnya. Tidak hanya merendam jalan, banjir juga masuk ke sejumlah rumah di kawasan Gunung Ronggeng. Salah satu warga Nurul Huda mengatakan, hujan mengguyur sejak pukul 6 WITA. Sedangkan air masuk ke rumah pada pukul 9 WITA. Mulai jam berapa hujannya ini? Apa aja yang tergenang? Kamar, dapur, ini bagian tengah rumah juga kena genangan air ini. Berapa lama sudah mengerjakannya ini? Dari jam 6 pagi, Pak. Kemarin kan jam 9, jadi selama 3 jam. Sudah sering banjir nggak? Sudah sering, tapi nggak yang sampai sederas ini loh, Pak. Diperkirakan banjir akan surut dalam waktu beberapa jam karena hujan mulai reda. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga Guntung Alaban, Martapura, Kabupaten Banjar yang rumahnya kebanjiran dievakuasi. Terpantau Senin siang, petugas Dinas Damkar menggunakan perahu untuk mengevakuasi warga. Petugas juga membentangkan tali tambang agar tidak hanyut terbawa derasnya arus air banjir. Ada 11 warga yang dievakuasi terdiri dari wanita hamil, anak-anak, lansia, dan orang dewasa. Untuk sementara warga yang dievakuasi ada 11 orang, terdiri dari 2 ibu-ibu hamil, kemudian ada 2 orang anak, sisanya orang dewasa. Saat ini gimana kondisinya, Pak? Saat ini kondisi masih memprihatinkan, terutama di salah satu rumah warga itu masih ada bayi yang belum dikeluarkan karena memang pihak keluarga masih ingin bertahan. Dan posisinya memang posisi sudah aman dari genangan air, berada di atas diamankan, tetapi kami masih tetap memantau, masih berjaga-jaga di sini karena yang kami khawatirkan itu bukan hanya airnya,
tetapi kondisi rumahnya takutnya ada tergerus air, kemungkinan ada longsor itu bisa saja terjadi. Jadi kami tetap memantau sampai saat ini di lokasi. Warga yang dievakuasi mengungsi sementara waktu di rumah tetangganya yang tidak kebanjiran sambil menunggu banjir surut. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pasar tradisional di kawasan Martapura, Kabupaten Banjar kebanjiran akibat diguyur hujan lebat Senin pagi. Meski terendam banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 25 cm, pedagang tetap berjualan. Namun mereka mengeluhkan dagangan tidak laku karena sepi pembeli. Pedagang berharap banjir lekas surut agar pembeli ramai lagi. Ya, tiap kali hujan sini pasti sudah di sini dalamnya gitu banyak. Ini sudah sudah airnya kan. Jadi kayak apa jualan pianjil? Itu karena Sunyi kah? banyak kodenya biasanya sudah semua ada. Banyak kawanan pedagang yang tutup aja. Ada itu sudah banjiran situ. Itu aku jalan berdua kan juga kawan-kawan sampai di sini. Beli lebih dahulu lah. Hah? Beli kue dahulu. Aku kah? Kada buahnya itu karena banjir. Iya banjiran bahasa anu kada orang aku tuh berpeti badai minjam dengan peti. Kira-kira ini kenapa sih selain hujan lebatnya apa anunya nggak ada, drainasenya nggak ada banjir? Ya, mungkin ya kanyunya lalu ke sana kan. Ada ke sana. Oh. Lalu ke muka ke Lalu turun juga. Jadi itu maulanya menumpuk kecil lah. Ya. Teduh dulu, sambil kayak pulang lagi nanti. Kawanan pedagang Bang ada yang tutup kah? Terpaksa tutup? Kayaknya banyak yang tutup. Banyak yang tutup lah. Nggak jualan ya. Bajunya sampai masuk kah ke ada masuk ke toko-toko pedagang nggak? Ya ada sekali ada yang masuk, ada yang kawan rendahan ada yang masuk. Kalau tinggi bajunya emang yang masuk di situ? Tinggi banyu? Ya, ketinggiannya. Ya kurang lebih 40 mungkin. Yang kawasan yang rendah ya. Kawasannya yang rendah kurang lebih 40 cm. Kalau menurut Anda sendiri sampai tergenang kayak ini pengaruhnya apa? Apa drainasenya kayak kurang optimal? Ya mungkin karena lebatannya juga, lebatan hujan, drainase mungkin. Pasar ini kerap kebanjiran saat hujan lebat. Pedagang menduga penyebabnya drainase yang tersumbat. Mereka berharap pihak terkait segera mengatasinya. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.